Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan pertama kita luring ya. Iya. Betul ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya masih berada di luar kota, jadi saya harus mohon maaf, kita kemarin pertemuan Zoom. Baru hari ini kita akan tatap muka secara langsung. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Ini pertemuan kita ke-13 itu ya, pekan ke-7. Jadi pekan depan itu UTS. Jadi saya sampaikan dulu bahwa pekan depan kita akan UTS. UTS-nya dengan metode pilihan ganda soalnya akan dilaksanakan di via apa? Silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mbak, tolong ditutup pintunya. Yang tadi terakhir masuk. Baik, karena pekan depan UTS saya akan sampaikan beberapa hal terlebih dahulu, terutama ketentuan di kelas saya. Saya suka kelas saya tidak ribut. Itu statement yang saya sampaikan di mana-mana. Bagi yang mau ngobrol sama temannya dan ribut, dengan dua cara. Satu, ngobrolnya di luar. Dua, saudara ngobrol via chat di HP saudara. Saudara mau main game, mau apa, silahkan. Saudara mau tidur, silahkan. Tapi saya tidak toleransi saudara ribut di kelas saya. Di momen-momen yang tidak harus ribut. Saya kadang lucu, ada teman-teman diminta, tolong ada pertanyaan, diam semua. Tapi giliran nggak ada kesempatan untuk bertanya, ribut ngomong sendiri. Saya selalu tekankan di kelas saya dimanapun kelas saya, tolong, saya tidak ingin kelas saya ribut. Jadi saudara boleh tidur, saudara boleh main game, asal tidak mengganggu teman saudara yang lain. Oke, deal? Oke. Baik, yang kedua, saya orang yang cukup strict tentang presensi. Baik yang di tertera hadir di sini, terutama karena kita masih blended learning, mayoritas perkuliahan kita via open learning, maka saya akan minta saudara betul-betul silakan mematuhi progres dalam open learning. Sini saya bukakan dulu progres. Nah, ini kelas A ya. Oke, bisa lihat di depan ada yang progresnya masih 0. Ada orang di sini, Dimas Aditya Pratama. Ada orang di sini? Dimas tidak masuk, Pak. Nggak masuk. Di bawahnya ada siapa ini? Muhammad Fahmi, ada? Nggak ada, Pak. Nggak, memang nggak ada. Nurlita Safriansa, ada orangnya? Ada nggak orangnya? Nggak ada juga, ini memang nggak ada ya. Kita konfirmasi, ini masih banyak yang tutup. Rustina Hana? Ada, Pak. Mana orangnya? Nah, kenapa baru berapa ini? Baru 7. Iya. Jadi ya silakan ya, dicek sendiri, ini masih banyak yang rendah sekali. Minimal berapa? Minimal 80%. Tolong, tadi saya sudah kasih kan, jangan ribut.
Jadi yang masih kecil, tolong dikejar pekan ini. Kenapa? Karena di akhir pekan, hari Minggu, akan saya close semuanya sebelum UTS. Jadi saudara yang nggak akan bisa dapat 80% kalau tingginya masih rendah. Dan yang dapat progresif rendah akan sadar diri, tidak boleh ikut UAS di kelas saya. Jadi pasti nilainya D atau E. Saya selalu mengulang begini, tetapi ternyata di setiap kelas saya pasti ada yang dapat E dan D. Nggak tahu nih, pernah mengambil kelas saya apa enggak. Selalu di kelas saya setelah bertahun-tahun itu selalu ada yang dapat D dan E. Tapi pasti ada yang dapat A. Jadi saya akan katakan itu bukan kesalahan saya. Kesalahan dosen itu kalau terjadi A semua itu selesainya salah. Jadi kalau ada di kelas mana saja mahasiswa yang dapat kelas A semua, itu saya jamin dosennya salah. Kenapa? Karena itu mencurigakan. Berarti tidak ada, dia mengadakan leveling, penyamarataan. Tentu kasihan ya, ada yang mahasiswa berhak dapat A, masih ada yang cukup mungkin dia dapat A B, ada yang B. Mahasiswa yang jelek semua, saya dulu zaman saya kuliah tuh ada yang satu kelas jelek semua. D, C, D, C, D, C, D, C, D, C. Saya jamin itu dosennya juga salah. Berarti entah dosennya tidak mengajarkan dengan baik atau levelnya terlalu tinggi, mahasiswa jadi nggak nyampe. Gitu ya. Maka kalau ada yang A sekian, tapi ada juga yang dapat E, lalu dirujuk E-nya itu karena mereka dia jarang masuk, dia jarang apa ya. Oke bagi saya, berarti bukan kesalahan saya, gitu ya. Dua itu saya tekankan. Jadi pekan depan kita akan UTS-nya via open learning. Soalnya pilihan ganda. Silakan masuk. Ya, monggo ditutup lagi. Ya, salah. Oke. Dua itu ya izin saya. Jadi saya akan nuntut macam-macam. Saudara di kelas, tolong jangan ribut. Yang kedua, tolong progres dipenuhi. Yang ngikutin gini aja itu biasanya dapat B di kelas saya. Jadi yang nggak neko-neko itu pasti dapat cukuplah nilainya. Tugas dikerjakan, hadir masuk itu saya jamin biasanya nilainya tidak mungkin jelek. Dalam artian ya paling rendah BC lah. BC itu kan masih bagus. Ada pertanyaan? Nggak ada. Sip. Clear? Is it clear? Clear ya? Baik. Saya juga mau nanya. Sebenarnya saya bikin jadwal, tapi karena yang bikin jadwal BAA ngaturnya agak sensitif jadwal ini. Ini kita akan maghrib jam berapa? Setelah maghrib itu jam 6. Sedangkan jadwal kita itu selesai jam berapa? 6.55. Sedangkan 7 lewat sekian 15 sekitar itu sudah isya. Nah, ada dua opsi. Opsi pertama kita break, nanti jarak maghrib itu opsi pertama. Atau kita lanjut, tapi 6:30 kita selesai. Lanjut Pak. Mana yang saudara? Ya. Ini bukan korupsi ya, enggak ya. Kita sama aja kan, saya break ya, sekitar 20 menit atau sampai setengah jam saudara sholat, atau kita lanjut tapi selesai lebih cepat. Oke ya, berarti lanjut tapi selesai lebih cepat. Oke, deal ya? Deal. Kalau dosen lain gimana? Dosen lain biasanya gimana? Sama aja ya. Oke, masalah. Sip. Baik. Baik, hari ini kita akan bicara tentang hukum acara perdata dan agama secara umum saja. Saya ingin start bahwa kenapa sih kita bicara tentang hukum acara perdata dan sebagainya itu? Saya sudah sampaikan di awal bahwa
ini mata kuliah tentang hukum formil. Hukum formil itu cara kita menegakkan hukum materi. Tapi mata kuliah ini akan agak sia-sia kalau saudara tidak tepat dalam memahami hukum materinya. Makanya saya akan coba start dengan hukum materinya. Saya akan mau cerita juga. Di kelas sama, di kelas 4 saya juga ngajar. Saya bukan penggambar yang baik ya. Anggap saja di angkot. Anggap saja ya. Oke, anggap saja di angkot ya. Oke. Saya suka cerita ini, bertahun-tahun saya akan selalu gambarkan ceritanya. Kalau ada orang, sebut saja Rehan. Mana Rehan? Ini kelasnya Rehan kan? Ada nggak yang di kelas ini namanya Rehan? Hah? Ada? Oke. Sebelumnya ini presensi ini buat laporan. Jadi pertemuan saudara yang open itu tuh lagi ya. Baik open learning maupun pertemuan tetap muka kita tanda tangani. Jadi ini ditandatangan pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini 13. 13 kali ya saudara tanda tangan. Oke. Saudara Rehan tinggal di mana? Mas Rehan, mana Mas Rehan? Tinggal di mana? Mana Rehan? Mana yang Rehan? Baik. Anggap aja orang namanya Rehan ya. Karena Rehan ini orangnya baik. Rehan ini naik angkot. Dia mulai dari dia dadak-dadak gitu di bawah flyover Juanda mau naik angkot. Lalu angkotnya berhenti dan dia masuk di perempatan Antasari sana. Tahu kan perempatan Antasari? Oke ya. Dia turun. Turun dia melenggang pergi saja. Dipanggil sama supir angkot. Mas, mas. Apa Pak? Ada barang saya ketinggalan? Bukan mas, mas belum bayar. Karena Rehan ini baik. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bayar. Enggak Pak, saya nggak mau bayar. Oke. Karena Rehan ini masih hukum, dia akan bilang, apa dasar saya harus bayar? Tukang angkotnya bingung. Tukang angkotnya bingung. Kok ditanya dasar saya harus bayar apa? Oke, sekarang saya minta bantuan kepada teman-teman, bantu tukang angkot ini. Apakah orang naik angkot lalu dia turun dan tidak bayar, itu secara hukum benar atau salah? Kalau salah dasarnya apa? Ya, pertanyaan apa? Karena apa? Telah diangkut sama supirnya. Aturan apa yang mengatakan bahwa diangkut itu harus bayar? Aturan dari supirnya. Ketika naik, Rehan nggak dikasih tahu aturannya kalau ini harus bayar. Supirnya ada katakan, pernah ada yang angkot masuk silakan bayarnya sekian ya. Pernah? Angkot bilang gitu? Nggak ada kan? Nah, dasarnya tadi katanya
Karena setelah diangkut. Nah pertanyaannya, Rehan nggak tahu kata Rehan. Saya orang baik Pak. Saya kira Bapak juga baik mau ngantar saya. Gimana? Apa dasarnya pengangkut harus? Ini kasus perdata ya. Ini hukum acara perdata. Kita runut dulu satu persatu. Apa dasarnya Rehan harus bayar angkot? Ada yang lagi belas? Jadi Rehan naik angkot nggak bayar itu benar apa salah? Apa dasarnya? Nggak bayar. Ya kenapa nggak bayar itu salah? Kata Mas tadi karena harus bayar. Coba pertanyaan siapa yang nyuruh bayar? Diantar sama tujuan. Ya. Apa dasarnya? Saudara diantar teman saya, saudara sampai tujuan bayar? Enggak. Nah, kenapa diantar teman itu harus bayar? Enggak bayar, tapi kalau diantar angkot harus bayar. Kenapa? Saya butuh jawaban anak hukum ya. Kalau jawaban orang biasa, ya begitu Pak. Ya memang begitu adanya Pak. Nah, sekarang ini orang hukum. Saudara kan orang hukum nih. Mahasiswa hukum semester 5. Saya butuh jawaban analisis anak hukumnya gimana. Hanya masalah angkot. Mbak, menurut Mbak gimana? Harus bayar apa enggak? Itu pertanyaan pertama. Harus Pak. Kenapa? Kalau dari sisi, maksudnya kalau lain dari sisi hukum sih harus ada take and give-nya Pak. Ya. Memberi dan menerima. Kalau si angkot kan sudah ngantar tujuan, berarti si yang diangkut ini harus membayar kewajibannya. Apakah semua urusan itu ketika ada take and give itu harus ada uangnya? Harus bayar? Bukankah pacar saudara kalau ngantar itu tidak pernah nagih? Misalnya ya, atau yang sudah berkeluarga, orang tua saudara tuh ngerawat saudara, atau minimal lah yang masih dibayarin orang tuanya kuliahnya ini, dibayarin sama orang tuanya. Itu dikasih apa bayaran saudara kepada orang tua? Apakah harus itu bayar-bayaran? Apakah semua harus bayar-bayaran? Enggak. Ya, kenapa ya kalau yang ini harus bayar? Ada jasa? Ya, jasa. Apakah semua orang jasa itu harus bayar? Apa itu kan sudah ada tarif jasa ini? Ya. Siapa yang menentukan tarif? Supirnya. Hah? Supirnya. Oke, tadi kembali ke mana? Kan Rehan yang baik itu tidak tahu. Ya, harusnya Raya tahu Pak kalau yang angkut itu bayar. Nah, dari mana dasarnya harus tahu? Hah? Apa? Bayar Pak. Pada akhirnya harus bayar. Iya. Itu bukan jawaban anak hukum. Itu semua anak ekonomi, anak teknik geologi juga tahu. Ya gitu Pak sudah bayar. Kalau itu berarti saudara sama levelnya sama anak geologi, anak ekonomi. Jadi sia-sia sudah ada kuliah 5 semester. Kalau jawabannya masih ini, ya, saya nggak tahu sih. Kalau saudara senang kayak gitu aja level saudara ya nggak apa-apa. Coba saya katakan, ya itu jawabannya sama dengan anak geologi tadi. Betul nggak? Sama kan jawabannya? Saya butuh jawaban anak hukum. Adanya perjanjian. Adanya perjanjian. Ya, siapa yang bilang perjanjian? Pertanyaannya, kapan ada perjanjian? Orang si Rehan itu cuma gini-gini, masuk, angkotnya berhenti, dia masuk. Nah, pertanyaannya, oke, itu jawaban perjanjian itu anak hukum. Oke, coba pertanyaan, kapan perjanjian? Sudah ada peraturan dari dinas Pak. Peraturan dari dinas apa? Mana? Peraturan dari dinas, mana peraturan? Cari, di HP saudara silakan cari. Tunjukkan kepada saya kalau ada aturannya, naik angkot harus bayar. Tunjukkan, googling silakan. Nggak apa-apa, googling itu metode. Saya seorang lawyer ya. Saya nggak tahu, saya googling. Cuma saya akan berpikir secara orang hukum. Anak ekonomi, anak geologi itu bisa googling. Tapi googlingnya saudara sama anak ekonomi itu nanti dicek apakah sama levelnya atau tidak.
Oke, Mbak, kapan perjanjiannya? Ada perjanjian nggak sih antara supir angkot dan? Tidak ada. Kata teman saudara ada. Gimana nih? Hanya urusan angkot kok nggak selesai? Harus selesai hari ini. Kita nggak apa-apa ngomongin angkot ini sampai selesai, karena konstruk hukum acara perdata itu sebenarnya begitu. Ada kasus karena hubungan perdatanya tidak beres. Cuma saudara bilang, iya itu nggak wajar Pak. Oke, yang mau keluar silakan. Oke. Kasusnya nggak selesai. Ini ada kasus ya, benar ya? Kasus nggak bayar. Ini mau ngomong berapa harga angkot sekarang? Tarif angkot berapa? Ada yang tahu? Sini di sini. Kira-kira apa ya? Berapa? Saya nggak tahu. Di Balikpapan? 5.000, anggaplah 5.000 ya. Masalah 5.000, iya, masalahnya sepele. Tapi dalam orang hukum ini konstruk berpikirnya harus benar. Ada kasus. Oke. Kasus kita ini kan mata kuliah ini kita bicara kalau ada kasus. Kalau baik-baik saja, kalau Rehan ini baik-baik saja nggak ada masalah, jadi nggak ada kasusnya. Coba ternyata Rehan di praktek ini tidak baik-baik saja. Dia punya satu kasus. Sekarang kita runut kasusnya ini seperti apa? Hukum acara perdata itu meminta kita merunut satu perkara dari hubungan hukum awalnya sampai nanti ada masalahnya seperti apa. Mari kita runut, harus selesai. Saya itu, oke silakan. Silakan. Terasa? Lain Pak lain. Saya dulu waktu kuliah kayak gitu juga, merasa udah belajar banyak, tapi ternyata urusan begini aja nggak ngerti. Baik, saudara kan bentar 2 semester lagi lulus, Pak. 2 semester lagi lulus, tapi kalau masalah angkot aja nggak bisa, gimana? Ya, selesaikan masalah angkot ini, gimana? Baik, silakan. Karena itu udah diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan Apa? Kalau tentang tarif itu ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang tarif struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum ditetapkan oleh pemerintah. Oke, tarif, ada tarifnya. Cuma mana yang katakan bahwa kalau mengangkut harus bayar? Kalau ikut naik angkot harus bayar itu mana? Cuma pertanyaan awalnya gitu. Ya, di belakang. Gimana? Karena adanya perikatan Pak. Apa? Hukum perikatan. Ya, hukum perikatan. Salah satu bentuk hukum perikatan itu perjanjian. Nah, pertanyaannya kapan ada perjanjian? Angkot itu termasuk layanan berbayar. Iya mana? Dasarnya. Dasarnya mana? Dia berbayar. Itu tadi perikatan. Kapan perikatannya? Dasarnya apa? Itu orang hukum ya, diurut dari satu. Jangan menganggap itu sepele. Oh itu kan cuma urusan angkot. Di sini membedakan mana orang yang ngerti hukum sama tidak ngerti hukum. Pak, Ya. izin menjawab, Pak. Ya. Kalau misalnya kalau dibenar, Ya nggak apa-apa. Tempat salah di sini. kalau disebutkan dalam hukum acara perdata, mungkin di antara dua pihak tersebut ada pihak perdata, ada pihak formil dan pihak material. Dan untuk ketentuannya, untuk mengangkutnya itu ada di nomor 17 tahun 1965 di ketentuan hukum pasal 21. Barang siapa menjual atau mengeluarkan sesuatu karcis atau tiket penumpang ataupun mengangkut seseorang penumpang tanpa memungut iuran wajib dan memberikan kupon pertanggung tanpa memungut iuran wajib dan memberikan kupon pertanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 peraturan pemerintah untuk seseorang penumpang alat pengangkut penumpang umum yang tidak membayar iuran wajib dan kupon pertanggungan itu diancam dengan hukuman denda setinggi Rp25.000. Baik, itu pasalnya kan tentang angkot. Iya Pak. Ya. Ceritanya kan kita bahasan si Rehan. Rehan. Yang diancam tadi kan angkotnya ya, supir angkot. Saya tanya kan Rehan, kasusnya kan si Rehan, bukan kasus supir angkot. Oke. Bukan itu jawabannya. Ayo, cari. Ada kewajiban yang harus dibayarkan. Hah? Ada kewajiban yang harus dibayarkan. Iya, dasarnya apa kewajibannya?
tarif transportasi ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor utama yang mempengaruhi tarif transportasi adalah di atas ini. Oke, itu bicara tarif. Cuma hanya pertanyaan rendahnya itu. Awalnya kenapa kalau naik angkot harus bayar? Ya. Saudara bicara tarif tadi. Itu tarifnya, iya. Setelah kita ketemu bahwa naik angkot itu harus bayar. Oke. Gimana? Silakan, mana yang mau jawab? Ayo, kalau ini aja kita ternyata masalah sepele nggak bisa selesai. Ayo, kalau pas 1 jam kita ngomongin angkot aja. Ayo, jawablah seperti anak hukum ya. Tuh, tadi mbaknya nyari pasal. Tadi kan kalau ada pasal kan. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk jawaban. Ya, silakan. Di pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan 13 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sini menunjukkan bahwa kegiatan pengangkutan orang dan atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum. Jadi jelas bahwasanya si Raihan tadi itu menaiki kendaraan umum. Jadi dia terkena oleh pasal ini sehingga harus ada namanya pungutan pembayaran. Coba baca baik-baik pasal. Oke.
Bentar, satu jawaban dulu. Baca baik-baik misalnya. Itu ngatur tentang siapa? Coba ulang misalnya. Kendaraan Siapa? Coba dibaca. pengangkutan orang Ya. dan atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum. Itu ngatur tentang pembayaran real atau ngatur bahwa kalau mau itu harus kendaraan. Ngatur tentang kan? Ya. Jadi pasalnya. Oke, lagi ya. Ada lagi tadi mau jawab? Ya, silakan. Pertanyaannya tadi, kenapa kita harus membayar bangunnya? Apa? Pertanyaan tadi, kenapa kita harus membayar bangunnya? Tolong nggak jelas suaranya. Maju sini, maju sini, maju sini. Maju sini, maju sini. Maju, maju. Maju, kalau mau jawab. Pertanyaannya tadi, kenapa kita harus membayar bangunnya, Pak? Nggak jelas sama Maju sini, maju. Silakan kalau mau tanya maju. Oh, baik. Dasarnya itu dasarkan akibat adanya perjanjian yang ada tercatat bahwa berdasarkan pasal 1233 yang kurang lebih bunyinya seperti ini, suatu persetujuan lahir karena suatu persetujuan lahir karena undang-undang kemudian dilanjut dengan pasal 1234 yang kurang lebih juga bunyinya tercatat disetujukan untuk memberikan sesuatu untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Terima kasih, Pak. Cari pasal itu silakan. Coba diurut. Tadi bilang ada perikatan. Ya. Kapan perikatan? Di mana ada perikatan? Kapan terjadi perikatan? Tadi kan sudah jawab ada perjanjian. Saya tanya, kapan perjanjian? Belum ada yang bisa jawab. Ya, seorang hukum mahasiswa hukum, lulusan sarjana hukum itu nanti bukan orang yang menghafal pasal. Itu ya, kalau dulu pernah nanya, apa harus kita banyak hafal? Enggak, tinggal googling. Tapi yang dibutuhkan mahasiswa hukum itu dia berpikir secara hukum. Gimana cara berpikir secara hukum itu gimana? Runut logika hukumnya benar. Ini ada tindakan, ada fakta, dasar hukumnya apa? Apakah dasar hukum itu sesuai dengan fakta tersebut? Konklusinya seperti apa? Itu diajarkan di mata kuliah penalaran hukum. Atau kalau saudara dapat seperti itu. Nah, mata kuliah itu harus saudara pegang, itu keahliannya mahasiswa hukum. Kalau sekedar ngapalin pasal, Google lebih pintar dibanding saudara. Nah, kalau ada ngomongin perikatan, ya silakan. Saya butuh jawaban. Salah nggak apa-apa disampaikan. Tapi mari kita solve ini problem. Ayo, berpikir hukumnya kita tunggu. Udah 5 menit nih. Tadi pasalnya udah betul aja ada perikatan dan perjanjian. Kalau itu dianggap sebagai hukum perjanjian. Tapi kapan, apa perjanjiannya dan sebagainya. Sumber hukumnya apa? Bicara orang hukum kan berkaitan dengan sumber hukumnya gimana. Lalu logika hukumnya seperti apa. Baik. Tuh jam 6. Setengah jam kita ngomongin angkot belum kelar. Oh Pak, saya punya jatah 2. Pekan ini 2 pertemuan ya. Kita bicara rumit. Karena agak sia-sia bagi saya kalau saya belum bisa merapikan logika saudara. Dan kita beranjak ke masalah yang tinggi-tinggi. Ya, kan hal yang sepele tidak selesai. Ini sudah dipelajari, saya jamin mata kuliahnya ini sudah pernah dipelajari. Cuma logika hukumnya yang belum masuk. Ada yang jawab lagi? Baik, pertanyaan awal.
apakah Rehan naik angkot tidak bayar itu salah atau benar? Salah. Nah, kalau saudara bilang salah, apa? Jawaban orang hukum, konstruk hukumnya mengatakan Rehan ini salah. Berikan jawabannya. Sesimpel itu aja. Hanya naik angkot tidak bayar. Dan kalau jawabannya ya memang begitu Pak aturannya, itu bukan anak hukum. Oh itu ya apa namanya? Umumnya di masyarakat begitu. Itu juga bukan jawaban anak hukum. Itu jawaban anak geologi, anak pertanian bisa jawab begitu. Gimana? Ayo. Ada lagi yang mau jawab? Sebelum nanti saya jawab ya. Mudah-mudahan terjawab sebelum saya jawab. Ayo. Ada lagi yang mau coba? Apa salah? Coba salah, coba salah. Saya dulu, saya di lawyer dulu ya. Di kantor itu lebih kejam. Ini kasus, bukan salah kata dia. Gak apa-apa, saya coba lagi salah. Tapi itu dilatih agar jangan sampai nanti saudara kalau punya klien, anggaplah sopir angkot itu klien saudara. Saudara harus bisa membela dia untuk menentukan bahwa Rehan ini salah. Walaupun semua se-Indonesia tahunya Rehan itu baik, tapi di kasus ini Rehan salah. Gimana? Ada yang bisa jawab? Gimana menentukan Rehan itu salah? Tadi aja mengeluarkan pasal. Iya, silakan keluarkan pasal. Tapi apa? Setelah itu. Kalau di pidana, saudara harus suatu tindakan itu harus memenuhi unsur delik. Fakta hukum faktanya begini, fakta hukumnya seperti ini. Gimana? Ada nggak? Ayo, mari bantu tukang angkot ini untuk bisa menyelesaikan masalah. Ada lagi yang mau coba? Yang pakai baju oranye, Mas siapa? Ya, dia jadi orang. Ya, Mas siapa namanya? Aji. Kayaknya saya pernah lihat dulu. Oh enggak ya. Silakan, Mas Aji. Saya kapan terjadi perikatan itu pada saat saya menaiki angkot itu. Setelah itu di situ setelah terjadi perikatan secara langsung ada kewajiban untuk membayar setelah dia menggunakan jasa tersebut. Perikatannya ketika dia naik. Kan dia nggak ngomong apa? Saya izin tambahin Pak. Oke. Jadi kan perikatan itu ada dua, Ya. ada yang lahir dari undang-undang dan ada yang perikatannya dari perjanjian, Ya. persetujuan bersama dan dari undang-undang. Ya. Nah, si Rehan ini perikatannya terjadi karena lahir dari undang-undang. Undang-undang apa? Yang tadi dibacakan oleh Ya. Kak Eni dan Ya. teman-teman yang lain itu kan sudah termasuk ke dalam perikatan yang lahir dari undang-undang. Undang-undangnya mengatur kalau naik angkot harus bayar. Ya. Mana? Dia tadi mengatur bahwa angkot kalau mau naik narik bayaran itu harus sifatnya angkutan umum. Kan gitu. Bukan ngatur bahwa kalau orang naik angkot, itu aja pertanyaan saya. Orang kalau naik angkot harus bayar. Gampang kan? Ada? Lagi? Oh, pas. Mulai masuk. Ya. Jadi kenapa Rehan ini harus membayar jasa angkot? Ya. Yang pertama Rehan ini telah menggunakan jasa minyak. Ya. Jadi disitulah harus dia bayar. Terus Stop di situ. Yes. Nah. Belum. Harus angkot harus bayar. Naik pakai jasa harus bayar. Ya, silakan. Terus kapan perjanjian itu ada? Nah, berarti yang tadi belum selesai. Yang harus bayar itu ada ya? Ya? Sudah ada penjelasannya? Akan ada penjelasan nggak? Saya belum selesai, Pak. Oh ya, silakan. Ya tadi kan udah loncat bahwa dia naik perikatannya kapan. Saya tanya fokus Ini pertanyaan. tahap-tahapnya, Pak. Oke, coba. Jadi perjanjian itu kapan adanya? Ya.
Perjanjian itu adanya pada saat angkutan umum ini dimunculkan di publik. Jadi orang yang pertama naik angkot itu pasti bertanya kepada si supir berapa tarif ke sana atau ke tujuan. Jadi si Rehan ini harus belajar ke tiap kedahuluan. Harus belajar dari aturan mana harus belajar? Orang hukum kan? Gitu ya? Pertanyaan saya. Aturan mana tuh kita harus tahu begitu? Pak, Ya. ingin coba lagi Pak. Silakan. Antara yang angkot dan pihak siaran itu ada hubungan hukum Pak. Iya, apa hubungan Di mana hukumnya? hubungan hukum itu pengertiannya ya Pak. Iya. Di mana hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Untuk kewajiban si Rehan harus membayar dan haknya itu si angkot wajib menarik ke Rehan. Dan sedangkan yang dimaksud peringatan tadi itu wajib terdiri dari undang-undang Pak. Jadi pasti ada hubungan hukumnya. Jangan jawab pasti. Undang-undang apa? Yang disebutkan tadi Pak. Nah, undang-undang tidak menjawab. Ya, Bapak. Undang-undangnya hanya mengatakan kalau mau, tadi kan Mbak ya, kalau mau menarik begitu, bentuknya harus bentuk angkutan. Bukan cerita tentang Rehan. Orang kalau mau naik angkutan umum harus bayar. Saya coba lagi. Ya, coba lagi. Coba, dicoba terus nih. Zaman kuliah itu kan zaman saudara mencoba. Nanti kalau sudah punya klien, jangan salah kan gitu ya. Kalau sudah punya klien, harapannya sudah baik. Kas, hukum acara perdata itu intinya cuma itu. Ada kasus, saudara runut, lalu gimana cara menyelesaikannya, kan gitu. Oke, ya saya singkirkan sedikit cara menyelesaikannya. Tapi saya mau tahu kalau kasus kita betul dulu merunutkan kasus. Ada lagi mau coba? Ya Pak, yang lain Pak. Mas, Mbak pakai baju merah. Berapa orang baju merah? Satu, nah yang tengah. Pak, suruh Pak yang sama. Ya, gimana Pak? Jawaban Pak gimana? Ya, gimana? Ya. Oh, itu jawaban anak ekonomi. Barang siapa mau bayar di sesuatu, dapat sesuatu, dia bayar sesuatu. Itu jawaban anak ekonomi. Jual beli. Nah, hukum nggak gitu jawabnya. Gimana? Ayo, gimana lagi Mbak? Ya Mbak baju merah yang di pojok, bajunya sama kan? Silakan. Gimana jawabannya Mbak? Kalau menurut saya Pak, Ya. kan wajib membayar tarif angkutan umum yang dimana merupakan biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa angkutan umum atau fasilitas yang diterima sesuai dengan harga yang dikeluarkan pemilik angkutan umum yang menyediakan jasa angkutan umum. Ya kenapa dia harus? Kenapa harus? Pertanyaannya. Karena dia selalu menerima fasilitas yang ada Pak. Tidak semua kita terima fasilitas itu harus bayar, ya kan? Sudah lewat jalan itu terima fasilitas dari pemerintah. Saudara bayar kan? Saya Pak, Nah, ini Pak salah juga. Ada namanya pajak, ada namanya retribusi. Pajak, uang saudara bayar pajak itu pasti lewat buat bikin jalan, bukan? Pajak itu artinya kita bayar ke pemerintah, tapi kita tidak. Itu bukan akibat langsung dari kita menggunakan sesuatu. Sedangkan retribusi itu kalau kita ingin menggunakan sesuatu kita bayar. Itu namanya retribusi. Nah, lewat jalan itu bayar retribusi nggak? Berarti kita lewat jalan itu nggak bayar. Gitu ya. Paham lagi ya? Kan kita orang hukum. Ada pajak, ada retribusi. Kita mau lewat apa? Tol, boleh ada retribusi bayar masuk tol. Kita gunakan jalan tol.
Baik, kita punya waktu 15 menit. Saya jawab. Pak, Ya. coba lagi Pak. Dan waktu kita terbatas. Saya akan coba jelaskan. Baik, sudah, Pak. Nah, gini ya. Baik. Kita coba konstruk. Jawaban tadi sudah bagus semua, sudah mengarah. Kita punya analisis gitu ya, berpikir saudara gitu. Cuma mari kita luruskan apakah logiknya itu masuk, Pak. Gitu ya. Pertama, kita punya aturan namanya hukum perikatan dan satu bentuknya adalah perjanjian. Oke, perjanjian ada bahasa Indonesia? Ada 13 oh, perjanjian. Saudara sudah belajar itu. Ya, perikatan perjanjian ini sudah dibahas. Oke. Lalu apakah ini bentuknya perjanjian? Dasar hukum itu apa sih? Dasar hukum itu apa aja? Undang-undang. Terus? Apa lagi? Nah, ini yang sering saya temukan juga mahasiswa itu mentok. Sumber hukum itu perjanjian. Sumber hukum di PIH dipelajari. Sumber hukum itu ada undang-undang, ada jurispruden, ada apa lagi? Hah? Doktrin. Mari kita lihat dalam konstruk sumber-sumber hukum. Ini undang-undangnya. Nanti dalam awal perdata cari itu ada juga tentang perjanjian. Apa ya?
Baik. Oh, ini bisa di les suara. Agak curang. Oh, baru tahu. Mari kita diskusi pada. Oke. Ini ada perjanjian. Apakah yang dilakukan ini bentuk perjanjian? Kita cari. Ternyata salah satunya ada dalam doktrin. Doktrin mengatakan ada namanya jenis perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian itu namanya perjanjian pengangkutan. Jadi bentuknya perjanjian. Kalau ditanya tadi undang-undang atau perjanjian, sumbernya ini perjanjian. Perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian siapa? Satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Nanti tanya, harus bayar. Biasanya doktrin. Salah satunya dari doktrin. Tapi ada lagi. Saya coba menurunkan ini aja ya, salah satu sumber. Dia harus bayar. Pada saya, Pak. Orang hukum nggak kayak gitu. Cari dasarnya, doktrinnya. Doktrin itu yang baik mana? Nanti kita lihat kalau ini banyak dikutip dalam jurisprudensi, dalam putusan-putusan makin banyak dikutip. Nah, itu menjadi legitimasi doktrin dan jurisprudensi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan? Kapan nanti perjanjiannya ini? Ini adalah oke, ini penjelasan. Enggak, sekarang kapan terjadi perjanjian ini? Ada yang tahu? Kapan? Nanti jawabannya sudah begitu. Ketika naik. Tapi kalau saya tanya, oh ketika naik apa dasarnya? Apa sumber hukumnya mengatakan naik? Kayak gini, angkotnya berhenti lalu kita naik. Itu suatu perikatan perjanjian ini masuk. Apa dasarnya? Dasarnya ada tahu? Dasarnya itu kebiasaan. Ketika masuk itu sudah dianggap sebagai satu perikatan antara dua orang berbentuk perjanjian pengangkutan antara rehan dan supir angkot mengikatkan diri dalam perjanjian pengangkutan. Sehingga ketika dia turun sudah diantar, dia tidak bayar, maka dia telah melanggar perjanjian pengangkutannya. Ketika perjanjian dilanggar, itu namanya apa? Begitu logika hukum menjawab satu masalah. Kita run dulu, ini faktanya apa? Faktanya ada dua orang mengikat ada orang naik angkot. Itu fakta sih. Sekarang kita rumuskan dalam hukum yang kita sudah pelajari. Oh, ini hubungan hukumnya apa? Yang dicari itu pertama. Ada di saya googling barusan saya. Ada namanya hukum perikatan. Paling banyak itu namanya hukum perikatan dalam perdata. Mau perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari undang-undang. Lalu kita klasifikasikan, oh, dua orang ini perikatannya bersumber dari apa? Contoh pernikahan. Pernikahan itu sumbernya apa? Itu perikatan bukan pernikahan itu? Perikatan dari bersumber dari mana? Dari? Hah? Bersumber dari apa? Bersumber dari apa? Perikatan yang bersumber dari undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undang perkawinan. Kenapa dianggap sudah pernikahan? Karena itu sudah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam syarat-syarat sahnya pernikahan. Nanti legalitasnya buktinya ini. Begitu, turun. Saudara jual beli. Nah, itu masuk perikatan dari undang-undang atau berdasarkan perjanjian. Kalau jual beli, perikatan bersumber undang-undang atau dari perjanjian? Memang saudara ada tertulis ini? Nggak ada kan ya? Saudara beli pentol di situ di bawah.
Nggak ada perjanjian tertulis. Perjanjiannya secara lisan. Nah, itu jenis perjanjian lisan. Kita gitu mengkategorikan, memasukkan di kotak yang mana semua permasalahan yang ada dimasukkan dalam kotak, bukan kata menurut saya begini Pak, harus begini, otomatis begini. Enggak. Kita hukumnya ini sudah membuat kotak-kotaknya. Oh, ini kotaknya hukum perdata, ini kotaknya hukum pidana, oh ini kotaknya hukum tun. Kita masukkan dulu ke dalam kotak. Ternyata dalam kotak itu ada banyak partisi-partisi lagi. Oh, ini perkara ini. Kalau pidana, pidana apa? Pasal apa? Oh, ini pidana umum yang ada di dalam KUHP atau yang di luar KUHP. Oh, itu di luar KUHP. Undang-undangnya mana? Undang-undangnya ini. Nah, itu kotaknya di dalam. Kebanyakan mahasiswa hukum itu paham gambaran itu, tapi ketika suruh memasukkan sesuatu dalam kotaknya, dia belaga. Padahal kotaknya sudah punya. Oh, bisa ngerti Pak, jadi itu begini dan begini. Tapi kalau sudah itu bermasalah. Nah, gitu ya. Jadi pelajaran yang kita mau ambil hari ini, tugas kita itu memasukkan sesuatu itu ke dalam kotak-kotaknya dengan benar. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Paham dari dialektika kita, diskusi kita? Paham tadi yang jawab masih salah, tapi nice try, itu sudah baik. Tapi belum pas. Yang dimaksud orang hukum itu begitu, gitu ya. Mulai hari ini, mulai jam ini, besok-besok kalau menganalisis kasus cepat. Semalam saya debat sama dosen lain lagi tentang kasus KDRT, orang terkenal gitu ya. Saya tidak sebut nama langsung ya, sebut saja namanya Rizky. Sebut saja Rizky, ya. Sebut saja, saya tidak sebut nama sebenarnya, sebut saja Rizky. Dia mungkin punya istri, anggap saja nama anonim namanya Lesti. Kata si Marcel, ini adalah si suaminya ini suami yang kerja keras sampai banting tulang. Cuma masalahnya yang dibanting tulangnya istri, guys. Oke, semalam kita berdebat masalah itu. Pertanyaannya kan Lesti sudah cabut gugatan. Apakah si suami itu, si namanya Rizky, bukan nama sebenarnya, itu akan tetap diperkarakan atau tidak? Tidak. Jawaban mayoritas setelah debat hasil kami kemarin tetap bisa diperkarakan. Caranya gimana kita pelajarinya? Tolong. Gimana caranya? Kita klasifikasikan dulu tindakan yang dilakukan. Tolong, yang masih mengobrol. Klasifikasi tindakan dilakukan oleh Rizky itu masuk pasal berapa? Kita temukan di publik, oh itu pasal dalam Undang-Undang KDRT pasal 44 ayat 1. Lalu kita klasifikasi, ternyata dalam Undang-Undang pasal 44 ayat 1 itu ada delik aduan di pasal 4, di pasal-pasal dalam KDRT itu, Undang-Undang KDRT, ada delik aduan, ada delik biasa. Delik aduan itu harus ada laporan, dan orang yang lapor harus tertentu. Sedangkan delik biasa tanpa laporan itu tetap bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan lanjut sampai proses litigasi di pengadilan. Diklasifikasikan lagi, ternyata delik yang disangkakan kepada Rizky itu bukan delik aduan. Sehingga ketika laporan dicabut secara hukum itu tetap bisa diproses. Nanti bicara lagi apakah itu stop atau tidak, itu nanti urusan yang lain. Cuma kita baru bicara apakah itu kalau dicabut stop atau tidak, gitu ya. Ini itu sebenarnya semudah itu orang hukum itu, asal kita tahu kotaknya. Jadi belajar sekian banyak materi fakultas hukum itu sebenarnya kita pengen tahu gambaran kotak-kotaknya apa saja. Lalu mata kuliah tertentu seperti penalaran hukum, seperti filsafat hukum, seperti nanti ada penulisan hukum, itu melatih saudara, begitu juga mata kuliah praktek hukum nanti semester 7 itu hanya mata kuliah praktek.
saudara diminta mengingat kembali kotak-kotak itu, lalu ketika datang satu perkara, saudara letakkan itu pada kotak yang benar. Oke? Paham ya? Karena ternyata saya menemukan banyak bermasalah begitu. Tahu kotaknya, tapi ketika sudah memasukkan bingung bila apa. Lebih lagi ada yang nggak tahu kotaknya. Kalau nggak tahu kotaknya kita juga susah. Gitu ya? Oke? Clear? Urusan ini clear? Nah, ketika dia terjadwal prestasi, apa yang bisa dilakukan oleh sopir angkot dalam menegakkan hukum material ini? Itulah disebut dengan hukum formil. Bagaimana dia bisa mengajukan permasalahannya itu? Mau diselesaikan secara apa? Gitu. Oh, ini masuknya bisa litigasi, non litigasi. Kotak litigasi begini, kotak non litigasi begini. Di mata kuliah ini kita akan belajar kotak litigasinya. Nanti akan ada mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, itu bicara tentang kotak non litigasi. Nah, gitu ya. Paham? 18 sudah jadi saya, kita selesai 18.30. Ada pertanyaan? Presensi sudah sampai mana? Oke, nanti kalau belum selesai silakan ditandatangani dan diantar ke ruangan dan ya. Demikian, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Kita ketemu lagi hari apa? Jumat ya. Di ruangan yang sama. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.